Shalom adik-adik. Nah adik-adik pastinya udah siap nih untuk memuji Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh manis. Gak ada yang nengok kiri kanan lagi ya adik-adik.
kita Kari masuk dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan, sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau bersuka cita bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik tepuk tangan buat Tuhan kita Yeay. Nah, adik-adik sekarang boleh berdiri. Kita Bangkit berdiri. Ya, kita mau gerakin tangan kita, kaki kita, tubuh kita nih Kari buat Tuhan Yes, Yesus. buat Tuhan Yesus pastinya. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, gerakan ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya. Biar apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Rapinya tangannya ya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi katakan dari terbit matahari Tuhan Yesus sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yang siap gerak tangannya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kali katakan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kalau pertama aja pujian aku semangat banget nih Kak. Wah, kita harus Suka selalu cita. semangat. Iya betul. Kita lagi lanjut lagi tadi lagu pujian Yuk, kedua. yuk. Sama kayak lagu pujian pokok. Artinya kayak gerakannya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Siapa? Ikan berbuah. Itu kita siapa ya? Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Oh oh, tinggal di dalamnya. Pastikan berbuah. Nah, tadi kan dari terbit matahari tuh Kari. Iya. Terus abis itu kita juga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yes, Tuhan Yesus yang cinta sama kita. Iya, nah terus kita juga punya kasih Yesus yang manis dan indah nih Kak. Yes, bener banget. Kasih Yesus manis dan indah. Kita harus gerakin badan kita. Yuk, yuk, yuk. Tuhan.
bergerak-gerak memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Yes, Lord. kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Bapak.
Tuhan, kami percaya Bapa, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Meskipun kami masih dalam keadaan pandemi ini ya Bapa, kami percaya Bapa ada mujizat-Mu yang dalam kehidupan kami. Kami boleh bernafas, kami boleh berjumpa, kami boleh sehat, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah anak sekolah minggu yang di rumah ya Bapa. Kau yang tahu Bapa pergumulan mereka seperti apa ya Bapa. Percaya Bapa, hati mereka sukacita terus akan Engkau ya Bapa, dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar anak sekolah minggu akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan guru sekolah minggu Katia yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang disampaikan melalui Engkau ya Bapa, kiranya Roh Kudus hadir ya Bapa. Apa yang disampaikan anak-anak boleh mengerti akan Engkau ya, lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini semakin bertumbuh akan Engkau, takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, walaupun kita masih di rumah aja, gak apa-apa ya, kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang ajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang Katia mau cerita tentang jangan khawatir. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa arti khawatir? Khawatir itu adalah sebuah perasaan yang takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Nah, adik-adik pernah nggak ngerasain kayak begitu? Jadi dia merasa takut, adik-adik merasa takut, merasa khawatir, dan merasa gelisah. Nah, adik-adik sebelum Katia lanjut ceritanya, Katia mau kasih unjuk ke adik-adik kalau misalnya ada tokoh Alkitab yang berhasil untuk melawan kekhawatiran. Nah, siapakah dia? Ya, jawabannya ini adalah Daud, Abraham, dan ada beberapa tokoh lainnya. Tapi Katia mau bahas Daud dulu. Kenapa Daud berhasil melawan kekhawatirannya? Adik-adik tahu nggak? Ingat nggak ceritanya Daud? Daud punya badan yang kecil melawan Goliat yang badannya besar. Secara manusia, pasti Daud merasa khawatir dan merasa gelisah, cemas ketika ingin melawan Goliat yang badannya besar. Nah, adik-adik, pada saat itu Daud akhirnya menyerahkan kekhawatirannya dan menyerahkan ketakutannya pada Tuhan untuk melawan Goliat. Akhirnya Daud berhasil untuk melawan Goliat dan melawan kekhawatirannya. Nah, yang kedua adalah Abraham. Adik-adik ingat nggak cerita Abraham waktu dia menanti Ishak? Dia menanti Ishak segitu lamanya dan akhirnya dia harus mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Pasti Bapak Abraham ini merasa khawatir, cemas. Bagaimana ya kelanjutannya? Tapi Bapak Abraham ini menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan berkata untuk melepaskan Ishak. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sedang merasa ketakutan atau merasa khawatir atau cemas atau gelisah? Apa yang bikin adik-adik merasa khawatir? Apa adik-adik merasa khawatir kalau nanti nggak naik kelas? Atau adik-adik merasa khawatir karena adik-adik sekarang sedang sakit?
Atau adik-adik khawatir karena tidak punya teman, karena lagi di rumah aja? Nah, tahu nggak adik-adik, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Seperti yang tadi Daud dan Abraham, dia berhasil melawan kekhawatirannya bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Katia percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta sama kita. Nah, adik-adik pun juga harus percaya kalau sekarang di saat adik-adik merasa khawatir, kalau di situ ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kalian, Tuhan Yesus yang selalu menjaga kalian, Tuhan Yesus yang selalu bersama dan menemani kalian. Jadi kalau kalian merasa khawatir kayak tadi, merasa khawatir karena sedang sakit atau sedang merasa takut karena tidak naik kelas, karena sedang ujian atau apa, kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kalian. Nah, adik-adik, untuk ayat firman di minggu ini ada di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Katia bacain ya. Ini mengenai hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kita lanjut ya. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemenangannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah menandai 3 rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang di dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat 34 yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Nah, adik-adik, setelah membaca ayat tersebut, Katia mau simpulin sama kalian, kalau kalian tidak usah khawatir, Tuhan itu bersama kalian. Kalian gak usah khawatir tentang makan, minum, pakai, karena semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Walaupun saat ini sedang pandemik, atau kalian sedang berpikir, aduh mama papa pasti hidupnya susah, aku pasti nanti takut gak bisa sekolah. Percaya deh, kalau Tuhan Yesus pasti mampu untuk memberikan berkat untuk kalian. Jadi kalian tidak usah khawatir, karena Tuhan Yesus bersama kalian. Yang terpenting adalah apa tadi? Di Matius 6 ayat 25-34, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada adik-adik. Nah, makanya adik-adik
harus tetap berdoa, tetap harus percaya sama Tuhan, dan tetap harus baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian tidak khawatir akan hari esok. Nah, adik-adik, seperti itu untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman hari ini bisa menguatkan adik-adik untuk kedepannya supaya tidak khawatir akan hari esok. Nah, adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan untuk kami tidak khawatir akan hari esok. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam apapun yang usaha orang tua kami lakukan, Engkau buat berhasil. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami gak mau khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, take my hallelujah.